kami dari kelompok Icikiwir akan mewawancarai agen dari air mineral. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Anggraini Putri dengan NPM C10240005. Saya Cecilia Nadia dengan NPM C10240001. Halo, saya Zaraya Azalea, NPM saya C10240016. Dan dengan Bapak Robi. Dengan Bapak Robi ini merupakan pemilik dari agen air mineral. Ini tuh kapan sih agen ini didirikan? Agen air. Ya. Air itu saya sebelum lama ya, baru ini maju ke 3 tahun. Nah, gitu. Berarti kalau 2026 2023 kita mulainya, gitu. Berarti awal mula didirikannya itu pada tahun 2023 ya? Betul. 3 tahun, oke. Lalu berapa modal awal saat memulai usaha? Modalnya 10 galon. 10 galon. Dari 1 galon itu berapa rupiah? 1 galon kosong dari 25.000. Oh, 25.000. Baik. Lalu sumber modal usahanya bisa di Kepercayaan. Oh, baik. Karena saya mah perintis. Oh, oke. Gitu. Apa lokasi usaha yang sekarang itu lokasi pertama atau ada yang lain? Ini lokasi ketiga. Oh, lokasi ketiga. Kalau yang awalnya itu di mana, Pak? Yang pertama, maksudnya yang udah buka kayak gini ya. Yang pertama di Jalan Sisokan. Yang kedua Citamiang juga, tapi nomor 48. Ya berhubungan masih sewa ya, belum kebeli gitu ya, mudah-mudahan kebeli. Nah sekarang yang di sini Citamiang nomor 24. Oh, oke. Selama 3 tahun tuh, ini maju ke 3 tahun nih gitu. Oke. 1 tahun di sana, kedua yang Citamiang 38, maju ke Citamiang 24. Gitu. Keren. Apakah usaha ini merupakan usaha keluarga atau pribadi kakaknya doang? Kalau ini pribadi sih. Oh, pribadi. Oke. Terus apa aja aset yang dimiliki usaha agen? Aset berbentuk apa? eh, Dan tujuan maksudnya? Secara apa, bangunan kayak misalkan itu apa, aset mobil gitu? Iya, kendaraannya gitu. Iya, yang digunakan untuk ngangkat produk-produk. Kalau pertama saya pakai motor, kesana kesini keliling-keliling gitu ya. Karena bertahapnya waktu, proses kan. Ya. Nah, lama kelamaan ya namanya proses pasti Ya, ada hasil hasilnya, lah gitu ya. Ketika kita serius gitu dalam usahanya, terus kita percaya sama orang lain dan orang lain juga bisa mempercayai saya. Ya alhamdulillah sekarang kendaraan pun ada, dari motor sekarang udah roda 4 gitu, udah ada 2 unit gitu. Keren. Lalu apakah ada pemisahan antara rekening pribadi pemilik dengan rekening operasional agen? Ada. Oh, pasti ada ya. Terus siapa pihak yang masih memiliki tagihan kepada agen, berapa nominal dan kapan jatuh temponya? Kalau ketika kita order barang itu biasa ada skala H-1 dan H-3. Sesudah itu ada juga sebelum barang datang kita bayar, ada seperti itu. Apakah ini pinjaman kepada karyawan atau mitra? Pinjaman untuk piutangnya enggak ya? Enggak. Kita kan jadi alhamdulillah itu gitu ya. Di sini tuh ya banyak orang-orang yang sudah mungkin berkecimpung di dunia usaha kayak ini gitu ya, misalkan primer gitu. Dan alhamdulillah saja kenal gitu sama beberapa orang yang emang kelas-kelasnya gede. Dan saya dipercaya gitu, dari pertama harus ngejual hari ini 50 galon misalkan, kejual hari besok naik 100 galon. Nah, seminggu bisa nggak 1 truk? Ternyata saya bisa sehari 1 truk, 2 hari 1 truk, sampai 8 truk sehari. Ada goalsnya nggak Pak, kalau misalnya sehari harus segini? Kalau untuk target, Target, ya benar. sehari minimal 3.000 galon. Oh, 3.000. Keren. Hebat. Tapi itu juga nggak maksimal, Enggak. dikarenakan kan ini usahanya tuh ya campur tangan sama swasta kan ya. Jadi kita juga alokasinya kadang banyak, kadang ada barang, kadang ada barang kayak gitu. Tapi ya dari 3.000 itu kita yang ngambil sedikitnya 1.500 galon udah ada, dan pasti itu. Oh, pasti itu 1.500 yang. Dan harus gitu. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan wawancara oleh Cecilia. Baik, di sini saya lanjut ya Bapak. Saya mau nanya tentang persediaan. Bagaimana Bapak menghitung nilai stok barang itu? Karena kan kita datangnya dari pabrik ya. Misalkan hari ini datang 530 galon, 1 truk nih, udah dibagi lah gitu ke beberapa tempat kan, karena kita udah update ke pelanggan-pelanggan gitu ya, yang mitra saya. Sebelum order, sebelum pengiriman minimal order sebelum harinya. Jadi kita juga menyiapin barangnya dan ngebagi-baginya juga jelas gitu. Sistemnya PO gitu ya Pak? Bukan PO sebenarnya mah gitu, karena kan nggak tentu kalau gini gitu kan. Tapi kita sih nyediain barang pasti gitu kan, karena kan ini mah konsumsi umum lah gitu, dan tiap hari pasti dikonsumsi gitu. Jadi ya sebanyak mungkin saya nyediain barang gitu. Terus apakah ada daftar stok fisik terakhir untuk mencocokkan jumlah barang dengan nilai uangnya? Ada. Berapa kalau boleh tahu? Kalau dilihat sih ya, kelihatan orang mah ya wah naik truk
buat satu truk kayaknya uangnya gede gitu. Enggak juga kok, karena ini kan untungnya nggak seberapa gitu, tapi ya alhamdulillah karena kecil tapi perkaliannya banyak gitu. Anggaplah kita ngambil 1.000 dari 1 galon, kalau sehari 1.500 galon Dikali sama ini. udah setengah kan gitu, belum operasional apa-apa gitu. Tapi kan beda itu yang 1.000 itu kelompok untuk orang-orang yang permintaannya 100, 200 gitu, beda sama yang retail. Gitu untuk ke grosir gitu, ke Depok. Kalau ke warungan kan beda lagi gitu. Lalu untuk kendaraan, mesin dan peralatan berapa harga belinya? Mobil sekitar 160 ya segitu lah mobil. Mobil aja. Ya kan 2 mobilnya. Oh, 2. Gitu. Masih kredit, masih belajar gitu. Lalu berapa tahun perkiraan barang-barang tersebut bisa digunakan sebelum rusak atau diganti? Kendaraan. Ya. Jadi kita di sini tuh kan kita beli ke dealer nih. Jadi ntar dia kontak tiap bulannya, Pak waktunya ganti oli, Pak waktunya kalau cicilan ada besok lagi. Udah aman gitu. Kalau itu emang udah ada timingnya gitu. Kita jadi nggak usah pikirin, oh pertanggal segini juga. Jadi orang nelpon gitu dari dealernya. Terus masuk ke hutang usaha dan bank. Apakah ada pembelian barang ke supplier yang belum lunas? Kemudian kalau namanya bisnis pasti ada. Namanya bisnis pasti ada utang piutang. Ya tapi ya mau gimana ya, mereka perlu, saya perlu gitu kan. Karena itu kan distribusi gitu. Gak mungkin namanya orang bisa nggak punya utang. Semua pasti punya utang, tapi utangnya utang pekerjaan, bukan utang ditagih jadi berantem, nggak begitu. Ada. Ya kayak semacam barang datang nih. Nota gantung satu nota gitu. Yang ini bayar, yang ini datang, yang kemarin bayar, kayak gitu aja. Apakah pelanggan diperbolehkan membeli secara hutang? Sebenarnya kalau kita sih nggak mau ya ada utang piutang karena kadang kita juga terbuai dengan pembeli karena pembeli itu kadang manis juga bibirnya di awal gitu kan. Next kedepannya kan karena kan saya sebelum main ini saya juga main usaha sekunder gitu. Karena sekali dikasih bon, 2 kali kasih bon, 3 kali hilang. Nah, kalau di primer kan kita nggak bisa karena keuntungannya kecil, ya kita usahakan ya cash to cash. Jika ada hutang bank, berapa cicilan pokok dan bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya? Berapa ya? Saya mah ke bank udah nggak gede saya mah, nggak pinjam ke bank ratus juta saya mah, malah ditawarin juga nggak mau. Nggak ada utang, cuman ya sambil berjalannya ini juga beres juga. Apakah ada pajak yang belum disetor atau gaji karyawan bulan lalu yang baru akan dibayar bulan ini? Nggak ada. Saya kalau sama pekerja hasil kerja selalu diutamain Langsung dibayar gitu. per minggu, seminggu sekali kalau di sini. Selanjutnya akan saya serahkan ke Zaraya. Baik, di sini saya akan menanyakan berapa total penjualan dari 1 bulan terakhir ini. Kalau kita total sebulan bisa nyampe ini semua total kan? Iya boleh. Karena kalau kita tuh dari total itu kembali ke kas. Kembali ke kas. Nah gitu. Kita kan berkeluarga gitu kan. Ya kita keluarga cuma sebagian. Ini kembali lagi ke kasnya gitu. Tapi kalau untuk di totalin ya sampai 60-70 juta. Mungkin lebih kayaknya. Oke. Baik. Terus di sini apakah penjualan dilakukan secara tunai atau ada yang tempo atau kredit? Di sini kebanyakan dari saya Iya. ke mitra saya gitu. Iya, betul. Biasanya ada yang tunai. Ya beda-beda sih soalnya gitu ya. Ada yang tunai, ada yang kredit gitu. Ada yang gantung 1 nota gitu. Baik. Lalu di sini ada berapa biaya langsung yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang yang dijual? Misalnya seperti harga beli barangnya dari supplier atau biaya harga beli dari suppliernya itu biasanya berapa? Biasanya kalau tahun-tahun lalu ya, tahun-tahun lalu kita beli 1 DO sekitar 7 jutaan lah. 1 DO itu 530 galon. 530 galon sekitar 7 juta ya. Karena sekarang lagi krisis global nih, biji plastiknya mahal, lagi perang naik, sekian persen. Sekarang aja udah nyampe, sekali ngambil bisa nyampe 9 juta. 9 juta dari yang asalnya berapa tuh? 5 jutaan. Dari 7 juta. Oke. Lalu berapa saldo persediaan awal dan persediaan akhir di gudang untuk periode ini? Atau di bulan ini aja deh boleh. Saldo harus bisa lah. Biasanya itu misalkan kayak di awal bulan tuh ada berapa galon dan di akhir tuh biasanya ada berapa galon? Enggak Pak, kalau di sini jadi gini bentuknya. Kita datang barang nih. Ini datang barang nih semua nih. Pagi-pagi sampai jam 12 jam 1. Ini jam 9 malam habis semua. Oh gitu. Habis total habis. Ini udah ada booking 600 galon sama orang. Berarti untuk perharinya itu bisa habis sampai berapa galon Pak? Ya
Ya kalau ada barangnya 3.000, kalau juga 3.000 untuk sehari ya? kalau ada barangnya gitu. Tapi kalau ini semaksimal mungkin ya 1.500. 1.500. Baik. Lalu berapa total gaji untuk seluruh staf atau ada tunjangan atau bonus? Di sini ada gaji karyawan per hari, disebutin nominalnya. Boleh disebutin? Di sini kan ada 6 orang, cuma yang satu lagi sakit. Seharinya 80.000. 80. Kalau kali 6 hari kan 480. Itu untuk satu orang gitu. Baik. Berapa rata-rata tagihan listrik, air atau telepon atau internet per bulannya? Ya air listrik 350-an, internet ya kurang lebih 500. 500. Baik. Lalu berapa biaya pengeluaran untuk bensin, parkir atau perawatan kendaraan operasional? Kalau perawatan kendaraan kita nggak bisa tentuin ya, karena kan mobil kita mobil grass gitu baru, jadi nggak terlalu banyak masalah gitu ya. Nah kalau pengeluaran Untuk bensin? operasional, satu mobil sehari 100.000. Satu mobil 100.000. Baik. Itu 7 kali kurang dari duit 7 kali gitu. Lalu adakah biaya iklan, pembuatan brosur atau promosi media sosial? Ada, cuma Tidak ada. dibikin di Google Map aja. Di Google Map itu kira-kira ada biayanya nggak ya Pak? Nggak ada ya? Baik. Jika rukonya menyewa atau milik Bapak, berapa biaya sewa per tahunnya? Ini sewa Ini sewa. satu tahunnya 40 1 tahun 40 juta. Baik. Berapa pengeluaran? 40 juta. Oh, 40 juta ya. Lalu di sini ada berapa pengeluaran untuk ATK atau perlengkapan kebersihan ruko? Sebentar. Gimana? Berapa pengeluaran untuk alat tulis kantor atau perlengkapan kebersihan? Itu mah nggak bisa di ini sih, karena apa ya, kalau alat-alat ini kan kita main fleksibel aja ya, karena udah main di komputer gitu, jadi nggak terlalu banyak biaya gitu, paling beli nota-nota aja gitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Tia. Selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan untuk air agen mineral tersebut. Pertama-tama kita akan memasukkan saldo awal dari agen tersebut sebagai berikut. Laporan keuangan jurnal umumnya, agen air mineral ini tuh mencatat dalam mingguan. Di sini ada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga serta minggu keempat. Untuk minggu pertama, kedua, dan ketiga, transaksi yang dilakukan itu sama, yaitu penjualan air galon dan juga beban gaji. Nah, beban gaji di sini tuh mereka tuh bayarnya secara per minggu. Agen galon ini tuh selain membayar beban gaji, mereka juga ada membayar beban bensin serta beban cicilan dan beban sewa ruko yang dibayarkan untuk akhir setiap bulannya. Dan berikut ini adalah merupakan jurnal umum dari air agen mineral. Selanjutnya di sini ada neraca lajurnya, disambung dengan buku besarnya serta neracanya dan laporan laba